Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Summa salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Hadratul ulama wal ulama wa hadratul jamaah sallallahu muhajirin yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan bersyukur kepada Allah. Dan kita mengawali kegiatan taklim malam ini, kita doakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, semua orang yang berjasa berbuat baik pada kita, terkhusus yang telah memperjuangkan berdirinya Musalla Al-Muhajirin ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita, semoga semua dijadikan saleh salihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan yang sakit, mungkin jamaah kita atau keluarga kita dimanapun berada, atau mungkin warga yang tinggal di perumahan Pilia ini yang sakit, kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya, diganti dikaruniai dengan sehat afiat. Ala hadiniyah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, malam ini pergantian tahun, kita mohon pada Allah, sebetulnya ya mohon setiap hari juga berganti waktu agar tahun yang akan datang menjadi lebih baik. Karena ada satu makalah mengatakan, man kana yaumuhu khairan min amsi fa huwa rabbi. Orang yang hari-harinya kebaikan semakin meningkat, fa huwa rabbi, inilah orang yang sukses. Tapi wa man kana yaumuhu sawa'an min amsi, kalau orang itu hari-harinya sama saja, sami mawon. Kalau orang Sunda, sarwa kene, sami wae. Dari hari-harinya begitu-begitu aja, gak ada perbaikan sama sekali. Fa huwa khasir, maka orang ini rugi umur, rugi waktu. Wong waktu kita ini kan tidak semakin luas. Umur kita ini mungkin nominal angkanya nambah, tapi kan aslinya berkurang. Maka kalau tidak menjadi lebih baik, kok sami mawon, sama saja, apa tadi? Sarwa kene. Maka ya rugi. Apalagi wa man kana yaumuhu syarran min amsi. Justru kok malah lebih buruk. Tahun kemarin masih sering ke mushola, tahun ini blas. Tahun kemarin masih serawung itu apa? Bersosialisasi dengan tetangga kanan kiri baik. Lah tahun ini kok malah blas. Fa huwa mal'un, maka ini termasuk orang yang terlaknat. Alhamdulillah. Lah umur yang makin sempit, kesempatan yang makin sempit, semoga kita terus melakukan perbaikan sehingga kapanpun nanti seandainya Allah mau mengakhiri kontrak hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita melanjutkan ngaji kita dari kitab Nihayatul Zaid. Pada bahasan yang lalu sampai tentang fayusannu ba'da du'ail iftitahi wa ba'da takbiri sholatil id. Maka disunnahkan setelah doa iftitah. Doa iftitah itu kemarin dibahas, redaksinya sangat banyak.
Cuman yang sering kita baca ya yang inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati dan seterusnya. Kalau ada yang paling pendek yaitu alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ini kalau saya biasanya kalau ngimami tarawih pakai yang ini. Biar tetap kebaca iftitahnya tapi memilih redaksi yang paling pendek yaitu alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Atau mungkin dari saudara-saudara kita yang di Muhammadiyah biasanya memakai yang redaksi Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib dan seterusnya. Pilihan, boleh memilih salah satu. Semuanya benar. Wong enggak dibaca aja enggak masalah. Makanya ya enggak perlu ayel-ayelan. Fayusannu dan sunnah ba'da du'ail iftitahi dan setelah membaca doa iftitah. Wa ba'da takbiri sholatil idi dan setelah takbirnya sholat id. Berarti urut-urutannya kalau sholat id itu kita takbir yang pertama takbiratul ihram, kemudian baca iftitah, kemudian baru baca takbir. Rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua 5 kali. Kalau itu seandainya tertinggal atau kelupaan enggak masalah. Ini pernah kejadian, mungkin pernah saya ceritakan. Di satu masjid hampir terjadi kepruk-keprukan, tonjok-tonjokan gara-gara yaitu ibadahnya semangat tapi ilmunya kurang. Kejadiannya pas setelah Covid 2021 kalau nggak salah. Ini yang cerita ketua masjidnya sendiri. Yang khatib manggil dari luar. Cuman yang imam sehari-hari yang rawatib di masjid itu. Di rakaat pertama takbir yang 7 itu ya kebaca. Tapi di rakaat kedua lupa. Habis dari sujud Allahu Akbar sedekap langsung baca Fatihah. Lupa. Lah kemudian di barisan pertama itu ada yang tadi itu ibadahnya bagus, tekunnya rajin bagus, tapi ilmunya kurang. Ia menganggap bahwa kalau takbir yang 5 dan 7 itu enggak kebaca, enggak sah salatnya. Begitu imamnya baca Fatihah, dia teriak subhanallah, subhanallah, dikirainya salah. Lah yang imam karena merasa ini tidak merupakan kesalahan, ya lanjut. Bacanya lanjut. Lah yang makmum yang tadi terus subhanallah, subhanallah. Selesai sholat begitu imamnya assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi. Makmum yang merasa peringatannya enggak digubris tadi langsung marah-marah. Kamu ini imam ini. Lah yang imamnya kan saya enggak salah. Akhirnya dua-duanya sama-sama berdiri pengen smackdown di situ. Sama jamaah akhirnya dua-duanya digotong dibawa keluar. Yang khotib karena dari luar kan dia meneng, ngelihat ya Allah. Ya akhirnya jadi si khotib yang 2 orang tadi digotong dibawa keluar. Yang imamnya sama yang jamaahnya. Ini gara-garanya ibadahnya tekun tapi keilmuannya kurang. Merasa kalau takbir enggak dibaca itu salah. Lah setelah takbir yang 7 atau sholat iftitah, setelah membaca doa iftitah itu yang sunnah adalah ta'awudun, membaca ta'awud lil qiraati karena untuk tujuan membaca Quran. Apakah ta'awud itu disunahkan hanya di rakaat pertama? Tidak. Kulla rakaatin, di setiap rakaat. Jadi setiap akan membaca Fatihah, saat akan membaca surat setelah Fatihah, sunnah membaca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Naam ya yusannu disunnahkan at-ta'awudhu ta'awud fi sholatil janazati, di sholat janazah. Sholat janazah juga sama, sunnah membaca ta'awud di takbir yang pertama.
sebelum membaca Al-Fatihah. Tetapi dalam sholat jenazah tidak disunnahkan membaca iftitah. Berarti Allahu Akbar langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai. Wa yusannu al-israru bihi bis salati mutlaqan. Wa yusannu, dan sunnah membaca ta'awudz itu tadi al-israru, dibaca israr, sir, pelan-pelan. Walaupun di sholat maghrib, walaupun sholat isya, walaupun dia seorang imam, itu membaca ta'awudznya sir, pelan. Walaupun nanti fatihahnya jahar, surat setelah fatihahnya jahar, namun ta'awudznya sir, pelan. Fi sholati, di dalam sholat, mutlaqon, secara mutlak. Artinya hampir disepakati semua ulama ahli fikih bahwa membaca ta'awudz itu sunnah dibaca sir, pelan. Baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Wa amma ta'awudzu lil qiraati kharijas sholati, adapun membaca ta'awudz untuk membaca Al-Quran kharijas sholati, di luar sholat, berarti mau tadarus atau membaca pas mau yasinan itu atau yang lain-lain. Ketika setiap mau membaca surah Al-Quran di luar sholat, fa innahu tabi'un lil qiraati, maka mengikuti bacaannya. Kalau ia bacanya kenceng, ya ta'awudnya kenceng, sirron wa jahron, baik dalam keadaan sir, pelan, wa jahron maupun kenceng. Ini yang di luar sholat. Kalau di dalam sholat sunnahnya sir, kalau di luar sholat maka mengikuti bacaannya. Kalau bacaannya kenceng, ya bacanya kenceng. Kalau bacanya pelan, ya ta'awudnya ikut. Dan membaca ta'awudz ini bersumber atau berdasar ayat Quran, wa idza qara'tal qur'ana fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnah, dan sunnah waqfun, membaca waqaf atau membaca berhenti, ala roksi kulli ayatin, di setiap ayat, minha, dari Fatihah itu. Nah, sunnahnya membaca Fatihah itu diputus atau diwakafkan di setiap ayat, walaupun napasnya kuat. Tapi kalau disambung ya boleh-boleh saja. Tetapi yang sunnah adalah dibaca wakaf. Misalnya dibaca dengan a'udzu, diawali dengan a'udzu, tapi a'udzunya sir, pelan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Umpama langsung bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Di setiap ayat. Ar-Rahmanir-Rahim, berhenti. Maliki yaumiddin, berhenti. Di setiap ayat sunnahnya berhenti, kecuali memang dalam keadaan-keadaan tertentu. Di bacaan yang lain pun di setiap ayat itu sunnah berhenti, kecuali memang ayat-ayat yang sebaiknya atau bahkan tidak berhenti. Misalnya begini, ketika membaca surah Al-Ma'un itu kan ada ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ketika membaca surah Al-Ma'un itu tidak boleh berhenti di bacaan fawailul lil musallin, jangan berhenti di situ, tapi sambung fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim
sahun. Kenapa nggak boleh berhenti? Karena kalau dibaca berhenti, ini nanti akan merubah arti dan sangat membahayakan. Fawailun lil musallin, umpama berhenti di situ. Fawailun, maka celaka besar, lil musallin, untuk orang-orang yang sholat. Berarti orang yang celaka itu malah orang-orang yang sholat. Makanya nggak boleh berhenti di situ, harus disambung. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailun, celaka, lil musallin, orang-orang yang salat, alladzina hum, yang mereka itu dari salatnya, an salatihim, dari salatnya, sahun, lalai. Jadi bacanya harus bersambung. Karena teksnya sama, membacanya sambung putusnya berbeda, maka akan punya arti berbeda. Contoh umpama misalnya kita ngasih ngomong begini, Pak Haji Abni, burung bapak mati. Ini berarti kan kita menginformasi yang mati adalah burung. Tapi kalau bacanya berhentinya dipindah, Pak Haji Abni burung, bapak mati. Yang mati siapa? Bapak kan ganti ya? Iya, bukan burung lagi kan yang mati. Atau contoh gampang lagi nih, contoh lain, Pak Ali, kucing bapak mati. Berarti kita menginformasikan kepada Pak Ali bahwa kucingnya mati. Tapi kalau berhentinya digeser, Pak Ali kucing, bapak mati. Yang mati siapa? Nah, iya. Teksnya kan sama persis, tapi karena berhentinya atau komanya berpindah, maka artinya berpindah. Lah kayak ayat itu tadi, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang-orang yang salat, yaitu orang yang lalai dari salatnya. Tapi kalau dibaca sepotong, wah bahaya. Fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang salat. Nah ini kalau baca Quran memang ya harus ada guru, biar kalau salah berhentinya di mana bisa ada yang mengingatkan. Lah kalau kita otodidak hanya otak-atik baca tulisan Latinnya kemudian diterjemahkan sesuka-sukanya, bahaya. Karena di media sosial sekarang lagi, ya bukan sekarang, sebetulnya udah lama, followernya banyak, Pak. Dan dia menamakan dirinya kajian makrifat. Tapi ketika menerjemahkan Al-Quran, ya sungguh bawa alam ngawurnya luar biasa. Kita semuanya tahu, bahkan anak-anak SD aja tahu kalau Al-Qari'ah itu tulisannya pakai ain. Artinya hari kiamat. Al-Qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Lah ini si ustadz itu tadi bacanya pakai hamzah, al-qari'ah, mal qari'ah, artinya pembaca. Selain itu dia juga menganggap keliru terjemahan Kementerian Agama. Padahal anak SD pun tahu kalau tulisan al-qari'atu mal qari'ah itu memakai ain, tidak memakai hamzah. Kalau memakai hamzah memang benar, artinya pembaca. Qari pembaca laki-laki, kalau qari'ah pembaca perempuan. Tapi ini kan tulisannya nggak pakai hamzah tapi pakai ain. Nah ini yang bahaya. Apalagi kalau yang ngikuti orang awam yang nggak ngerti langsung ikut-ikutan, wah repot. Kembali, wa sunnah waqfun ala ra'si kulli ayatin minha. Sunnah hukumnya membaca waqaf di setiap pemberhentian ayat, kecuali tadi di ayat-ayat tertentu yang ini harus juga ada guru, bahwa kalau tidak ada alasan-alasan tertentu yang terbaik adalah berhenti di setiap ayat. Seperti tadi saya contohkan, Bismillahirrahmanirrahim berhenti, Alhamdulillahirabbil alamin berhenti,
sampai waladhdallin selesai. Hukumnya sunnahnya seperti itu. Tapi seandainya pengen menyambung, ya boleh-boleh saja, nggak ada aturan. Yang terpenting tahu caranya nyambung. Ini banyak orang yang bacaannya nyambung tapi keliru cara nyambungnya. Yang paling sering, yang paling lazim keliru dibilang lazim ya. Yang paling sering adalah ketika membaca surat Al-Ikhlas, Kulhu. Itu kelihatannya sepele, tapi kalau dibaca sambung banyak yang keliru orang cara bacanya. Kalau dibaca putus kan begini, Qul huwallahu ahad, berhenti. Allahus samad, berhenti. Lam yalid wa lam yulad, berhenti. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi kalau dibaca sambung, yang sering kita baca, yang sering kita dengar itu Qul huwallahu ahad, Allahus samad, itu salah. Yang benar, kalau dalam teknik qiraah membaca Quran, ketika huruf terakhir itu berharokat tanwin, itu kan tanwin, Qul huwallahu ahadun, tanwin. Maka kalau mau menyambung harus menambahkan huruf nun. Maka cara bacanya Qul huwallahu ahadunillahus samad. Ayat ke-1, ayat kedua, ketika disambung, karena belakang itu ada huruf tanwin, maka harus menghidupkan huruf nun. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Ini kalau yang tidak pernah belajar qiraah ya memang kok begitu ya. Ya memang begitu. Kalau dibaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, dalam ilmu qiraah salah. Yang benar qul huwallahu ahadunillahus samad, lam yalid wa lam yulad, dan seterusnya. Contoh lagi yang sering orang keliru bacaan ketika nyambung. Kalau menyambung, kalau tadi ada tanwin maka menghidupkan huruf nun. Kalau huruf terakhir tidak tanwin maka huruf terakhir dihidupkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dibaca berhenti, itu nasta'inu. Aslinya kan nasta'inu. Kalau mau dibaca sambung, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu dinas siratal mustaqim. Nunnya dihidupkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu dinas siratal mustaqim. Ini kadang kalau lagi tahlilan, kalau dibaca sambung, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal, salah. Kalau dalam ilmu qiraah salah. Ya seperti anak-anak kita kalau Bilal itu udah bener itu. Khalifatur Rasulillah Abu Bakrin As-Siddiq. Karena Abu Bakrin kan terakhirnya itu tanwin. Kalau mau disambung maka menambahkan huruf nun. Khalifatur Rasulillah Abu Bakrin As-Siddiq, menghidupkan huruf nun. Cuman dengan yang paling sering itu ya kalau lagi tahlilan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu kalau dalam ilmu qiraah salah. Yang benar Qul huwallahu ahadunillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau di Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kalau bismillah sama al-fatihah sama alhamdulillah mau disambung, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau mau disambung, ini kadang bacanya nyambung tapi cara nyambungnya salah. Kalau dalam ilmu Quran namanya wasol, mau diwasol ya harus tahu teknik wasolnya. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un min sunanil hayati, termasuk dari sunnah hayat. Dalam sholat itu ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Kalau sunnah ab'ad itu kalau tertinggal diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau sunnah hayat tertinggal enggak masalah.
Wa min sunanil hayati, termasuk dari sunnah hayat, yaitu al-jahru fi maudhihi wal israru fi maudhihi, yaitu al-jahru membaca jahar, membaca keras, fi maudhihi di tempatnya jahar, wal israru dan membaca sir, baca pelan, fi maudhihi di tempatnya pelan. Lah apa saja sholat yang disunahkan untuk dibaca dengan jahar? Fal jahru, yang termasuk sholat dibaca jahar itu fis subhi, di sholat subuh, wal jum'ati dan sholat Jumat, wal aidaini dan 2 sholat hari raya, wa khusufil qamari dan gerhana rembulan, wal istisqai dan sholat istisqa, sholat minta hujan. Ini saya sendiri belum pernah. Kalau Pak Ketua, Pak Wasto udah? Belum ya? Konon katanya kan di daerah sono sering kekurangan air. Sampai Jogja, bukan Gunung Kidul sih ya. Gunung Kidul yang sering katanya kekurangan air ya. Saya sendiri belum pernah ini. Prakteknya belum pernah, hanya tahu teorinya sholat istisqa, yaitu sholat minta hujan. Kemudian wa tarawih dan sholat tarawih, wa witri Ramadan dan sholat witir Ramadan. Jadi kalau witir yang di luar Ramadan, maka tidak disunahkan untuk dibaca jahar. Kalau di Ramadan sunnahnya jahar, tapi kalau di luar Ramadan dibacanya sir, pelan, yang witir. Cuma kadang begitu Ramadan selesai, witir tidak selesai juga sih ya. Apa masih lanjut? Ada lanjut ya. Ya kadang lanjut, kadang orang enggak ya. Kalau ingat ya lanjut, kalau iman lagi naik ya lanjut, kalau iman lagi turun ya kadang bahagia saja enggak. Ya wis maklum lah ya, kelas-kelas kayak kita aja kok. Lah sunah kalau keterusan takut dibilang wajib gitu ya. Akal-akalannya kita aja itu. Lah kalau Rasul dulu memang iya masih ada perubahan hukum. Ketika sholat tarawih beliau keluar hanya 3 atau 4 malam. Ketika malam kelima dan seterusnya beliau nggak keluar lagi. Ketika ditanya, ya Rasul kami udah nunggu-nunggu lah kok nggak keluar, kok nggak sholat? Dulu kan belum tarawih namanya, masih qiyam Ramadan. Kok nggak sholat sunnah yang habis ba'diyah isya itu? Sampai nunggu-nunggu sampai menjelang sahur kok jenengan nggak keluar-keluar ya Rasul. Jawaban Rasul apa? Kalau kalian demen ini sholat, takutnya khawatir nanti turun perintah menjadi wajib. Zaman Nabi masih ada wahyu turun, perubahan hukum masih ada. Lah kalau kayak kita, oh iya, itu akal-akalan kita ya, sunnah ini. Kalau dikejarin terus-terusan takut jadi wajib. Kadang malah sampai berpatokan mewajibkan sesuatu yang tidak wajib itu dosa. Oh, ya memang benar kalau kita ngaji dalam kitab Sulamut Taufik itu ada keterangan mewajibkan sesuatu yang tidak wajib secara syar'i itu hukumnya dosa, kecuali yang bukan syar'i. Kayak misalnya besok RW bikin pengumuman, besok semua warga wajib kerja bakti. Ini wajib tapi bukan wajib syar'i, bukan. Maka yang boleh-boleh aja, yang tidak boleh itu wajib syar'i. Ya kayak kita mewajibkan sholat witir, nah itu nggak boleh. Wong hukumnya sunnah kok dirubah menjadi wajib. Tapi yang nggak boleh itu wajib syar'i. Kalau wajib yang kayak sehari-harian begini wajib urfi. Urfi itu wajib yang umum sehari-hari, ora apa-apa. Ya kayak sekolah-sekolah itu ya mewajibkan semua ya. Senin wajib pakai baju ini, Rebo wajib pakai baju ini, tapi itu bukan wajib syar'i, bukan. Kemudian waraq atayit tawafi lailan, 2 rakaat tawaf di malam hari, au waqti subhi atau waktu subuh. Wa aulatayil isya'aini, dan 2
dua awal sholat isya berarti maghrib dan isya. Ini sholat-sholat yang dibaca jahar. Lah kalau seandainya nih orang kodok sholat subuh, ini kan malam tahun baru kan pada pesta-pesta ya. Biasanya subuh itu fenomenanya musolanya nggak ada orang. Nggak tahu kalau di sini. Kalau di musola saya biasanya ya asal malam pada begadang subuh yang nongol ya subuh. Iya, umpama subuh tadi kan sunnahnya jahar kan bacanya keras. Lah kalau misalnya sholat subuhnya kesiangan, jadinya kodok jam 7 atau jam 8 atau jam 9 gitu, masih sunnah jahar apa berubah menjadi sir? Sir. Belum pernah ngerjain. Tapi waktu saya tuh pernah ya. Subuhnya ketinggalan. Iya, makanya pagi yang udah lewat waktu subuh. Aslinya subuh tadi kan bacanya sunnahnya jahar. Lah seandainya dikerjakan pada waktu jam 7 jam 8, apakah tetap sunnah jahar apa sunnahnya sir? Sir. Siapa tahu besok ntar subuh siang. Wong Rasul aja pernah dalam perjalanan, ketika rombongan perjalanan, lah Rasulullah itu apa itu? Kalau kayak kita berhenti di rest area lah ya. Ya kalau dulu kan belum ada rest area. Lah saat itu ada sahabat Bilal sama dua orang suruh jaga nanti kalau subuh yang lain dibangunin. Yang namanya orang itu ya dua orang yang disuruh jaga ketiduran. Dan akhirnya terbangun ketika matahari udah nyengat di kulit. Kalau udah nyengat di kulit berarti kan ya udah jam 8, 9 ya. Udah panas kan. Rasulullah baru bangun dan kemudian langsung sholat subuh. Dan ini yang menjadi alasan dibolehkannya qadha. Walaupun dalam pendapat lain sholat kalau udah ketinggalan ya udah selesai. Lah seandainya tadi sholat subuh ya, subuh atau isya atau maghrib dikerjakan di siang hari karena qadha atau hal yang lainnya, maka wal ibaratu fi qada'is salati, dan ada takbir keterangan dalam masalah qada salat itu biwaktil qada'i, disesuaikan dengan waktu qadanya. Berarti kalau subuh tadi walaupun awalnya sunnahnya jahar, tapi waktu qadanya siang. Kalau sholat siang sunnahnya umumnya sir, maka sholat subuhnya menjadi sir Pak Ji. Seandainya besok ya moga-moga jangan lah ya. Umpama bakar ikan gak matang-matang sampai jam 2, giliran matang subuh. Lah giliran subuh malah merem. Jam 8 baru bangun. Lah ngondoknya sir. Kalau jahar juga malu lah ya. Malu lah. Tokoh masyarakat kok sholat subuhnya siang-siangan pakai jahar lagi. Musola. Malu lah. Maka mengqadha sholat itu disesuaikan dengan waktunya. Jadi kalau dibalik, misalnya sholat duhur tapi qadhanya nar malam. Ini habis sholat isya misalnya tadi duhur ketinggalan sholat, ketiduran. Kalau bapak besok lah ya, malamnya semalaman nggak tidur, akhirnya duhur bablas, asar bablas, bangun habis maghrib, maka sholat duhurnya dilaksanakan berarti pada waktu malam, maka yo disesuaikan dengan waktu dia mengqadha, maka sholatnya menjadi jahar. Yang duhur dan asar tadi yang aslinya sholat sunnahnya itu dibaca sir, tapi karena pelaksanaannya qadha di waktu malam, waktu sholat jahar, maka berubah menjadi jahar, menjadi keras bacaannya.
Ini keterangan dalam kitab Nihayatul Zain yang ditulis oleh Imam Nawawi. Fayajharu fi qada'i dzuhri lailan. Fayajharu maka membaca jahar fi qada'i dzuhri ketika mengqadha salat zuhur lailan di malam hari. Mengqadha salat zuhurnya tapi malam hari maka bacanya jahar. Wa yasirru dan membaca sir fi qada'il isya'i ketika mengqadha salat isya seumpama naharon di waktu siang atau subuh itu tadi subuhan, subuh awan-awan. Subuhan kan subuh awan-awan. Dikirainnya mah duha, taunya kok pakai kunut. Istrinya udah seneng, ya Allah, suami saya sekarang rajin sholat duha. Ditungguin lah rakaat kedua pakai kunut. Duha macam apa yang ada kunut segala. Taunya subuhan, subuh awan-awan. Nah itu masalah sir atau jahar itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnah dan sunnah ta'minun ay qaulu aminun akibah. Sunnah membaca amin. Wah, sekarang amin lagi sensitif yuk. Ayo, lagi sensitif. Ada yang waladhdallin qabul. Aneh-aneh aja. Ya bercandaan ayo, mosok serius begitu enggak. Candai. Wa sunnah dan sunnah ta'minun membaca amin. Dan membaca amin itu wa fihi arba'u lughatin. Ini saya kutipkan dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Membaca amin itu ada 4 cara. Afsahuhunna wa ashharuhunna, yang paling sahih dan paling masyhur amin bil maddi wat takhfifi. Bil maddi dibaca panjang huruf hamzah depannya. Wat takhfifi dan membaca takhfif tidak mentasdidkan huruf mim. Yang paling umum, yang paling masyhur dan paling sahih yaitu dibaca A-nya dibaca panjang tanpa tanpa mentasdidkan huruf mim. Jadi bacanya amin, A-nya panjang. Kalau dilihat dari dari bacaannya, kalau dibaca pendek semuanya amin itu artinya aman. Makanya kalau misalnya sholat taraweh, biasanya orang amin itu kan disesuaikan dengan waladhdallin kayak. Kalau waladhdallin, makmum biasanya ya panjang amin. Tapi kalau imamnya waladhdallin, makmumnya amin. Biasanya kalau yang taraweh ngebut, waladhdallinnya dikebut kan ya aminnya yang ngebut juga. Amin. Kalau amin cepat artinya aman. Aman terkendali, aman. Tapi kalau A-nya pendek, min-nya panjang, amin. Itu artinya orang yang jujur, orang yang bisa dipercaya. Amin. Tapi kalau dibalik, A-nya yang panjang, min-nya yang pendek, amin. Yaitu orang yang memohon pengamanan, meminta pengamanan, meminta perlindungan. Itu kalau A-nya panjang, min-nya pendek, amin. Tapi kalau semuanya panjang, nah itu yang benar. Kalau kita waladhdallin semuanya panjang, amin. Artinya ya Allah kabulkan. Jadi kalau amin itu artinya aman. Biasanya kalau selamatan kan gitu amin-aminnya ya. Amin berarti satu. Kampanye, kok boleh kampanye. Pendek. Amin, aman. Ya, kalau selamatan kan begitu ya. Amin. Kan gitu kan selamatan kan kalau amin-amin ya. Amin. Berarti itu besoknya aman. Aman. Lah kalau bacanya amin. Minnya yang panjang artinya orang yang bisa dipercaya. Udah percaya aja, besoknya udah siap. Nah, gitu. Kalau yang amin itu artinya orang yang meminta perlindungan, minta tolong besoknya dikeluarin.
Kalau amin artinya ya Allah kabulkanlah. Nah, karena sekarang jadi jargonnya capres ya, jadi sensitif ya. Nah, padahal ya wis bola urusan sono itu bukan urusan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Akibaha al-Fatihah, yaitu selesai membaca surah Al-Fatihah. Dan wa yusannu lil ma'mumi ayu amina fil jahriyah ma'a imamihi in sami'a. Dan sunnah bagi seorang makmum untuk membaca amin fil jahriyah dalam sholat jahar ma'a imamihi bareng beserta imamnya in sami'a apabila makmumnya itu mendengar bacaan imam. Satu-satunya yang antara imam dan makmum dianjurkan untuk bersamaan itu membaca amin. Kalau yang selainnya makmum harus menunggu sempurnanya imam. Ini yang sering saya ingatkan, jangan sampai ada keterangan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, kalau kita melakukan hal-hal makruh berlanjut sampai selesai sholat kita di dalam berjamaah, itu bisa menggugurkan nilai jamaah. Yang sering terjadi itu barengi gerakan imam, apalagi mungkin imamnya udah sepuh, gerakannya slow, pelan-pelan. Lah makmumnya masih muda, gerakannya bat. Nah, ini yang bahaya. Kecuali orang yang nggak dengar. Ini contohnya begini, Pak. Ini kan misalnya sama-sama berdiri, imaman, ini imam, ini makmum. Misalnya bacanya lakum dinukum waliyadin. Imamnya Allahu Akbar, sempurna ruku, kita baru ikut ruku, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, kita baru sami Allahu liman hamidah. Kita seorang makmum ini harus menunggu sempurnanya gerakan imam. Jangan sampai begini, lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, kan bareng namanya. Sami Allahu liman hamidah bareng. Ini yang kena hukum makruh makmumnya. Kalau imam nggak masalah. Ini makmum kalau terus berlanjut sampai salam maka kena hukum makruh. Kalau hukum makruh dalam berjamaah bisa menggugurkan nilai berjamaahnya. Ini bagi yang dengar. Kalau yang nggak dengar, namanya nggak dengar. Lah iya kan? Bebas, orang nggak dengar mah bebas, namanya orang nggak dengar. Umpama kalau lagi terawih hari pertama kan jamaahnya sampai ke sana ya. Nah, umpama kebetulan ini mic-nya kecil suaranya. Ya tadi ketika gerak nggak kedengeran, ya wes lah. Wong namanya nggak denger. Tapi kalau kita yang denger, apalagi yang barisan pertama, kedua, kan kita ngelihat imamnya kayak apa. Lah maka tunggulah sampai imam itu bergerak sempurna. Kalau kita ngelihat live sholat di Masjidil Haram kan begitu, Pak ya. Misalnya kan lakum di Allahu Akbar, kemudian baru Allahu Akbar, kan gitu ya. Sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Ini maksudnya biar sempurna gerakan imam, makmum baru gerak. Ini barengi makruh. Barengi aja hukum makruh, apalagi mendahului. Ya tadi misalnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar. Imamnya baru Allahu Akbar. Lah, ini kalau sampai 2 rukun batal sholat makmumnya. Lagi pernah ini saya ditanya, kebetulan ya memang ibu-ibu itu biasanya kan ya kebagian tempatnya kalau nggak di belakang kan ya di luar. Saat itu ya tarawih, kebetulan mic-nya yang begini itu mati. Ya dari luar nggak kedenger bacaannya. Dikirainnya ketika sujud imamnya udah bangun. Kemudian dia bangun duluan, Allah, begitu begini, imamnya ternyata masih ruku, masih sujud. Lah kalau dia sujud lagi batal sholatnya, Pak, karena dia sujudnya 3 kali. Lah terus ya udah nungguin aja di atas. Misalnya begini nih, lah
Imamnya masih sujud, jangan sujud lagi. Tetap duduk aja duduk. Kalau sujud lagi berarti dia sujudnya 3 kali. Menambah rukun, kan berarti menambah rukun itu. Menambah rukun yang fi'li itu membatalkan sholat. Dan ini kasusnya sering loh Pak. Ya, seringnya dia. Iya kan, begini kan. Apalagi misalnya kayak sholat yang agak lama lah. Kalau tarawih cepet, yang Jumat atau apa gitu loh. Apalagi kadang Jumat terakhir, sujud terakhir kadang kan ada imam yang sujudnya lama. Lah mungkin kita karena mungkin agak ngantuk gimana ya, pas sujud karpetnya empuk, ruangannya AC, ini imam udah bangun apa belum? Begitu kita begini, kok imamnya masih sujud, jangan sujud lagi. Kalau sujud lagi batal karena nambahin rukun. Dan terus ya udah tunggu duduk. Karena itu tidak kesengajaan dan ketidaktahuan, maka hukum makruh tidak berlaku. Kecuali kalau memang sengaja ngintip. Imam udah bangun apa belum ya? Ngintip. Ini bahaya. Ini sering loh, ini sering yang nanya ke saya itu bukan sekali 2 kali loh. Pak, kalau saya udah bangun ternyata imamnya masih sujud, saya sujud lagi apa duduk? Duduk, jangan sujud lagi. Kalau sujud lagi batal. Yang sering itu kalau sholat biasa, kalau tarawih sih insya Allah enggak. Kalau tarawih itu kebut-kebutan ya. Yang sholat biasa itu mungkin tak subuh, tak Jumat, tak apa, karena mungkin sujud terakhir itu lama, maka ketika seperti itu kasusnya, yo tungguin, jangan sujud lagi. Dan satu-satunya yang sunnah bareng dengan imam itu membaca amin. Kalau selain itu tunggu imam gerak sempurna, kita baru gerak. Maka hikmahnya imam pakai mic itu supaya makmum tahu bahwa imam ini sudah gerak sempurna. Lah kalau seandainya mic-nya mati kayak tadi ya wes, kalau memang tidak tahu, namanya orang tidak tahu itu nggak ada hukum apa-apa. Tapi kalau yang tahu dan sengaja, ini yang menyebabkan makruh. Bersamai aja makruh, apalagi mendahului. Kalau mendahului hanya 1 rukun tidak sampai membatalkan sholat, tapi kalau sampai 2 rukun bisa membatalkan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.